administrasi dan pengumpulan sekaligus narasumber kita pada hari ini, Bapak Haji Tommy Anwar, Magister Pendidikan, dan yang kami hormati seluruh jajaran staf Basnas Kabupaten serta para hadirin, hafizakumullah jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tertanggal 7 Desember 2022 pada acara Raker Basnas Kabupaten Banyuwangi tersusun serangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya menempati acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi Raker Basnas Kabupaten Banyuwangi. Dan acara yang kelima yang akan diisi dengan sharing dan tanya jawab. Acara yang terakhir, penutup ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Yang kami hormati para pengurus UPZ seluruh Kabupaten Banyuwangi serta segenap komisioner dan staf dari Badan Pelaksana Basnas Kabupaten Banyuwangi dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita hadir untuk melakukan rapat kerja Basnas Kabupaten Banyuwangi tahun 2022. Dari doa mudah-mudahan kehadiran kita dan berkumpulnya kita ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para Bapak Ibu sekalian, pengurus UPZ, ini para mujahid zakat, infak dan sedekah. Dan rekan-rekan sekalian, pertama kami atas nama Kepala Ketua Basnas pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerawan para Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu bisa hadir memenuhi undangan Basnas Kabupaten Banyuwangi. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan raker ini tidak lain adalah dalam rangka kita mensinergikan, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan UPZ terutama terkait program Basnas ke depan. Karena sebagaimana amanah undang-undang bahwa keberadaan Basnas ini kan dibentuk oleh undang-undang. Maka bagaimana kinerja Basnas ini seiring dengan tiga harapan dari undang-undang itu. Yang pertama adalah kita melakukan kerja-kerja Basnas ini aman secara syar'i, aman secara regulasi, dan juga aman secara NKRI. Artinya apa? Bahwa aman secara syar'i kita diaudit oleh Kementerian Agama. Apakah mustahik yang kita bantu ini sesuai dengan syarat atau sesuai dengan syar'i? Makanya ini penting kami tegaskan kembali para Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kami bekerja sama dengan Kementerian Agama, di situ ada UPZ Kemenak, bahwa semua pengajuan yang di bawah naungan Satker Kemenak semua nanti diverifikasi oleh Zawa. Itu bagian daripada komitmen kami dengan Kepala Kemenak. Jadi kalau sudah Zawa mengaksesi, kami tidak akan
melihat lagi sudah merem, langsung kita ganti. Tapi secara tanggung jawab moral itu semuanya diserahkan kepada Kementerian Agama. Jadi ini bagian daripada komitmen kita bersama supaya apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan syariat. Kemudian ya juga aman secara regulasi. Jangan sampai atas nama ya rekanan, atas nama kedekatan, tapi tidak melanggar regulasi. Nah ini kita bisa kena pasal nanti itu. Nah oleh karenanya ini bagian daripada bentuk kerjasama yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya kita berharap bahwa zakat yang dihimpun di Kabupaten Banyuwangi ini, sebagaimana komitmen kita bersama bahwa zakat ini dari warga Banyuwangi dan untuk warga Banyuwangi. Ini yang harus dipahami oleh seluruhnya. Karena memang banyak kemarin dari luar daerah minta ke Basnas kita karena KTP-nya bukan Banyuwangi, ya enggak kita layani. Karena ini bagian daripada komitmen kita bersama. Kemudian yang kedua para Bapak Ibu sekalian, raker ini diharapkan juga kita berikan informasi terkait kinerja Basnas di tahun 2020. Kemarin sudah keluar WTP-nya untuk yang tahun 2021 ya Mbak Santi ya. Jadi tahun 2021 kemarin WTP-nya sudah keluar, artinya sudah kita laporkan bahwa itu untuk Basnas Kabupaten Banyuwangi sudah WTP untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan tahun 2022 juga WTP sesuai dengan harapan kita bersama. Artinya apa? Di dalam neraca keuangan, di dalam manajemen keuangannya sudah tidak ada masalah. Nah, tinggal nanti bagaimana terkait dengan secara syar'i, ini kita masih menunggu dari Kementerian Agama, karena kemarin kan diputuskan bahwa sebenarnya kalau terkait dengan audit syar'i itu adalah yang punya kewenangan adalah Kanwil. Nah, nanti bagaimana teknisnya yang monggo nanti saya akan koordinasi dengan Kementerian Agama. Prinsip bahwa di dalam mengelola lembaga filantropi semacam ini, Basnas dan lembaga-lembaga zakat yang lain, yang terpenting adalah membangun trust, kepercayaan. Maka kalau sudah percaya, itu orang tidak akan banyak pertanyaan. Tapi kalau sudah nggak percaya, meskipun kita berusaha membranding sebaik apapun, ini mungkin ya tidak akan menyentuh masyarakat. Nah, oleh karenanya kami berharap jangan sampai ada di tingkat UPZ ada suara-suara yang sumbang, karena ini bagian daripada komitmen kita bersama dalam rangka menjaga trust daripada Basnas Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir, kami mohon maaf para Bapak Ibu sekalian, ya baru kali ini ada raker di luar aula gedung. Istana gedung. Jadi kita konsepnya ngopi bareng ya. Ngopi bareng. Tapi substansinya bagaimana nanti gagasan dan juga pikiran-pikiran dari panjenengan semuanya nanti biar didiskusikan di sini dalam rangka untuk kinerja Basnas 2023 yang jauh lebih baik. Dan nantinya ada pemberian pemberian what? Rompi ya. Jadi rompi akan diagerakan dalam pertemuan ini, dan kami atas nama Basnas dan selaku ketua membuka acara raker ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Acara yang keempat, penyampaian materi Raker Basnas Banyuwangi oleh Wakil Ketua Komisioner Bidang Distribusi yang terhormat Bapak Haji Herman Suyitno, Magister Pendidikan, dan Wakil Ketua Komisioner Basnas Bidang Pengumpulan yang terhormat Bapak Haji Tommy Anwar, Magister Pendidikan. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala mabatu. Yang terhormat Ketua Komisioner Basnas Kabupaten Banyuwangi beserta jajaran komisioner, sekretaris, staf karyawan, karyawati, wabil khusus koordinator unit pengumpul zakat di masing-masing kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi yang alhamdulillah semuanya hari ini sehat. Mudah-mudahan kesehatan dan kesemangatan ini menambah keyakinan bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang ditunjuk dengan Allah ada di pengelola zakat. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ada 3 rambu katanya. Ya, aman
syar'i, aman regulasi, dan aman RKRI. Kata Pak Guntur, RKRI harga mati. Jelas gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terkir kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang utama, kami selama 1 tahun ini mengucapkan ribuan terima kasih atas dedikasi Bapak Ibu dari kecamatan, dari desa, termasuk yang ada di pojok sana itu. Pak Tarum biasanya kelihatannya songkoknya, tapi sekarang kok berubah Pak Tarum. Nah ini kena banjir mungkin ya. Kandangan. Ada banjir langsung telepon, ini hebat ini ya. Ya itu yang kita inginkan. Jadi kita maksimal melayani masyarakat. Tidak ada jeda, tidak ada batasan. Tapi bagaimana kita full di masyarakat akan melayani masyarakat, terutama masyarakat yang memang pantas dan layak untuk mendapatkan bantuan. Itu yang kami harapkan. Ya, maka itu di 2023 besok, yang kemarin di provinsi sudah dipatok Banyuwangi, itu RKAT-nya 13 miliar Pak Ketua. Ya, saya kira Pak Ketua sanggup itu. Karena apa? Kalau kemarin masih belum jadi rektor, masih di bawah 10 miliar. Sekarang jadi rektor, ya 13 miliar ini, Masya Allah. Saya yakin, dan kita pernah mencoba rekan-rekan dengan Pak Kesra yang sekarang diwakili oleh Pak Mul ya. Pak Mul itu buka pintu kemarin, ASN di Banyuwangi itu potensinya 30 miliar. Wow. Kalau hanya 13 itu baru berapa persen ya. Asalkan ASN-nya sadar dan menyadari bahwa itu adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Ya, saya yakin tampilan para UBZ ini sudah luar biasa ini. Kemarin Pak Sekretaris datang ke berbagai kecamatan, alhamdulillah bersanding dengan Porbeka, sudah akan mendata mana ASN yang sudah memberikan pernyataan dan mana yang belum cepat dilaporkan kepada Sekretaris dan akan dilanjutkan kepada asisten dan ditunggu di akhir bulan ini. Jadi biar di awal tahun kita sudah bisa mengejar RKAT yang sudah ditetapkan di provinsi, ya, gitu ya. Jadi Pak Sekretaris, kita tanyakan kepada Pak Camat, Bu Camat, siapa saja yang sudah berkomitmen dan siapa saja yang belum, gitu ya. Jadi perlu diketahui sekali lagi Bapak Ibu para UBZ bahwa RKAT kita 13 miliar. Ya, terdiri dari ya real ya yang kita distribusikan sesuai dengan pengumpulan. Yang kedua ada non raca ya. Non raca itu adalah Bapak Ibu yang akan memasuki bulan Ramadan yang biasanya di musola, masjid dan TPK ada itu mengumpulkan zakat itu juga dimasukkan Bapak Ibu. Makanya tolong sebelum masuk Ramadan Bapak Ibu sudah mengajukan SK untuk pembentukan amil yang ada di masing-masing UBZ ya, biar didata semua pengumpulan zakatnya berapapun yang dikumpulkan Bapak Ibu di masing-masing musola dan dilaporkan. Hanya pelaporan yang dibutuhkan oleh Komisioner Basnas Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu ketemu dengan bulan Idul Adha, di sana ada kurban juga termasuk ya pengumpulan yang non raca ya. Kalau kita potensinya kemarin itu wah banyak sekali Banyuwangi melaksanakan kurban di masing-masing lembaga atau di masing-masing desa. Nah itu juga dikumpulkan akhirnya akan mencapai RKAT kita di 2023 13 miliar ya. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kami melihat ya terutama di distribusi Bapak Ibu ya, alhamdulillah walaupun kita masih ditanyakan kemarin di RKAT ketentuan distribusi itu 30-70. Ketika UBZ mengumpulkan 100%, yang berhak dikembalikan ke UBZ hanya 70%. Itu ketentuan. Tapi sampai sekarang di tahun terakhir ini kami melihat pendataannya itu
Tidak begitu kenyataannya, bahkan ada yang 200%. Ini saya minta kesepakatan nih, biar tidak salah menurut aturan gitu loh. Apakah kita kembali kepada aturan di pusat 70-30 atau kita kondisional sesuai dengan kebutuhan? Tentu di antara kecamatan ini nggak sama, ya nggak sama. Ada OPZ yang rajin mengumpulkan, ada juga yang rajin mengusulkan. Usulan belum nyampe ke kantor sudah telepon saya, Pak Haji sudah cair. Belum sampai ke kantor sudah Pak Haji cair. Ini lebih hebat lagi ya. Nah maka dari itu kami nanti minta kesepakatan, apakah tetap kita kondisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing atau kembali kepada aturan 70-30. Sebab kalau itu tidak ada sebuah komitmen, salah kita, salah ya. Maka itu nanti di akhir minta tolong Pak Anwar di komando ada berita acara bahwa Banyuwangi untuk menghadapi 2023 tetap kondisional sesuai dengan kebutuhan di masing-masing masyarakat gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sambutan Pak Ketua ada aman syar'i Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat percaya kepada UBZ ya, bahwa surveinya sangat syar'i ya, bahkan di atas syar'i gitu ya. Katakan langsung ke lokasi dan ya walaupun seperti Pak Haji Said itu masih cover selfie dulu ya. Itu hebat itu hebat ya. Cuma saya juga masih percaya yang di survei itu apakah mustahiknya memang rondo yang memang lepas atau ada ikatan itu nggak tahu saya. Nggak tahu itu di luar teknis ya. Yang penting bagaimana ketika survei Bapak Ibu ya selfie dan ada pernyataannya, ada narasinya bahwa ini mau dibantu apa ya. Yang kedua itu adalah aman regulasi. Jangan-jangan kita dipaksakan untuk mendapatkan ini. Kemarin ada mintanya itu 3, mulai dari bedah rumah, sembako dan modal usaha. Ini yang mana yang mau digarapin? Satu orang ini. bisa ketahui bagi saya ini. Ya, jadi tolong yang prioritas yang mana Bapak Ibu yang harus didahulukan biar kita itu enak. Itu karena ada aman regulasi. Jelas ini tepat gitu loh ya. Itu jadi mohon tolong nanti ketika Bapak Ibu sudah survei, sudah selfie, narasinya ya, narasinya. Dan narasi itu ya sedikit dirubah. Kadang saya baca ini narasi yang proposal kemarin yang belum dirubah. Aja tanggalnya yang dirubah itu. Ini yang mana yang benar ini? Ya coba dirubah apa maksud dan tujuannya, apa bantuan yang diharapkan biar tepat ya. Yang ketiga, aman NKRI gitu ya. NKRI alhamdulillah ya dari masing-masing kecamatan UBZ itu tidak ada yang mengusulkan untuk bantuan-bantuan yang dari luar negeri atau dari luar pulau atau luar kabupaten ya. Jadi diperuntukkan orang Banyuwangi ya, dari Banyuwangi dan diperuntukkan kepada orang Banyuwangi. Walaupun status orang tersebut itu kuliahnya di luar Banyuwangi, nggak apa-apa ya, tapi tetap kita kembali ke Banyuwangi. Itu yang disebut dengan aman NKRI gitu ya. Termasuk dari Kalibaru kemarin itu ada usul untuk minta bantuan ke pusat ya. Jadi tetap minta tanda tangan Basnas kabupaten ya, biar ada legalitas ya secara struktural ya. Dari kabupaten, provinsi baru disampaikan ke Basnas. Jadi program itu dari kabupaten ada, dari provinsi juga banyak dan pusat juga banyak. Silahkan pandai-pandainya teman-teman di kecamatan masing-masing dan harus tepat sasaran ya. Bapak Ibu yang berbahagia dapat semua bantuan ini Pak? Oh ya, silakan dibanding-banding ya Pak. Ya, distribusi dan pengumpulan ini ya, biar minimal tahu ya. Kecamatannya tahu. Iya, kecamatan tahu mana yang mengumpulkan dan berapa jumlahnya Pak Tarab ya, dan berapa yang sudah dicairkan itu ya. Ya kelihatan ya, seperti contoh di halaman berapa, halaman 3 itu Pak Luar ya. Ya, celuring pengumpulannya itu 56.211
distribusinya 82.700 ya, alhamdulillah sampai 100 Sampai 100 lebih. Wah, berarti nggak punya hutang kita ya. Berarti APBD yang mana seperti ini ya. Ya, dan rata-rata di atas ya, di atas 100% rata-rata ya. Sampai ada yang 200 Rojambi ya. Mana Mas Rojambi? Wah, waduh. Ya, baik, alhamdulillah sampai 234 sekian. Alhamdulillah ini aktif ya, aktif bahwa di kecamatan ada UPZ ya. Walaupun baru sekarang mau dibelikan rompi. Bapak Ibu yang berbahagia, dilihat di halaman berikutnya begitu ya. Dan mohon karena ini sudah tertib administrasi ya, mohon di 2023 itu Bapak Ibu catat ya di masing-masing UPZ ya, walaupun belum punya kantor catat ya. Jadi pengajuan yang sudah diterima, terus pengeluaran, khawatir ada banyak teman di masyarakat karena Basnas makin lama makin bagus pelaksananya, toh juga makin banyak yang ngintip teman-teman Basnas. Sangat celaka kalau ada temuan ya. Mohon tolong kita administrasinya, catat apa yang Anda lakukan, lakukanlah apa yang Anda catat. Itu barangkali yang bisa kita kembangkan supaya kita aman ya. Jadi tolong di 2023 ini, karena ke depan ini ada kantor digital ya Pak Anwar ya. Jadi kantor digital, jadi semua akan terekam di sistem ya, akan terekam di sistem. Tolong pelayan-pelayan harus dibuktikan dengan IT ya. Jadi termasuk kita diawasi juga di Simba. Uang yang dikumpulkan hari ini itu berapa per masuk Pak ya, per masuk, dan langsung keluar yang namanya informasinya, dan uang itu terus dipantau dengan provinsi. Makanya alhamdulillah di tahun ini masih kita BTP hasil auditnya alhamdulillah teman-teman di kantor cukup mengerjakan dengan baik. Maka dari itu tolong bantu dari masing-masing OPZ, begitu jenengan mendapatkan pengumpulan berapa dan disetorkan, terus dapat distribusi juga berapa ya. Bahkan paling baiknya jumlah mustahik yang sudah diberikan itu berapa, akhirnya akan tahu bahwa mustahik ini sudah dapat ini, sudah dapat ini, seperti ini. Itu Bapak Ibu yang berbahagia ya. Terus yang berikutnya program Bapak Ibu tadi dikatakan adalah tepat sasaran atau aman regulasi ya. Kita juga dipantau dengan harga standar kabupaten ya, tapi tolong jangan ambil standar kabupaten, tapi standar real. Contoh kecil, ketika Bapak Ibu mengasuhkan sepeda pancat ya, ukurannya berapa, jangan ikut standar kabupaten. Kabupaten itu ya katakan 2 juta ya, kalau kita ikut itu ya maksimal Pak ya. Jadi tolong dikondisikan sesuai dengan real, biar kita merata kepada orang yang sangat butuh ya. Apa ya, yang sangat serius, karena rantang duafa itu rutin setiap bulan hampir 100 juta ya, pendapatan pemasukan ketar-ketir apa cukup 1 juta ini ya. Itu cukup ya. Kalau diberikan tukang lain ya insya Allah tidak cukup. Bahkan sistem yang kami bangun itu adalah bagaimana UPZ mengumpulkan di masyarakat lingkungan, membentuk panitia kecil sebagaimana di Gelagah. Pak Arifin ini wah, sampai peresmiannya ini mesti ada ya tumpengnya, Masya Allah. Ternyata dari dana yang diberikan Basnas masih ada tambahan dari lingkungan masing-masing ya. Jadi jangan disamakan dengan bedah rumah yang dari APBD atau dari berbagai sumber. Tuh. Kalau yang provinsi ini 12.500.000. Kemarin juga disampaikan dari provinsi ke kabupaten, tolong samakan aja. Kalau dapat kalau dari provinsi itu 12,5, tambahi biar agak mewah rumah itu. Insya Allah kita akan menambahi lagi menjadi 15 atau sampai 17.500.000 biar betul-betul enak, nyaman ditempati dengan orang yang menerima ya.
Itu yang beda rumah ya. Terus yang urgent, Banyuwangi sehat ya, tolong itu cepat ya. Dan mohon maaf, kita rapatnya itu setiap hari Bu ya. Jadi kalau ada data masuk, kita langsung lemparkan, eksekusi, langsung distribusikan. Mudah-mudahan Pak Rubizat itu kaya, langsung bisa nalangi ya. Ya, nalangi langsung memberikan ya, Masya Allah luar biasa itu ya. Ya, itu jadi Basnas datang langsung ya. Talang. Hanya mereka itu keluarganya kalau sudah diwujudkan ke Al-Quran atau alat-alat yang lain, seperti pernah juga di Kalibaru minta dampar, guru ngaji yang nggak pernah mempunyai banyak dampar itu dipikirkan dampar kecil untuk orang-orang anak-anak yang ngaji di musola yang sudah akan roboh itu ya. Kan distribusinya pada saat ada musibah di Kalibaru, ASN Kemenak atas perintah Bapak Kepala mengumpulkan dana simpatik atau dana simpatik peduli bencana sehingga membuka rekening sendiri dan disalurkan sendiri. Ini memang juga menyalahi aturan. Namun karena itu sifatnya insidental dan juga dalam rangka hari amal, lembaga-lembaga yang ada di Banyuwangi, pemerintahan dan ormas, harapannya juga mereka nampaklah kiprahnya dalam kegiatan peduli bencana itu. Permintaan dari UPZ Kemenak, kalau memang harus disetorkan, langsung kembalikan, karena akan juga segera didistribusikan, tidak pakai persen-persenan. Satu itu ya pesennya. Dua kayaknya. Pesennya 3. Oke. Enggak, lanjut udah. Yang kedua, mohon kalau sudah ada kerjasama dengan DMI nantinya, khusus untuk amil zakat fitrah, itu kan juga harus resmi amilnya, agar mereka yang melaksanakan itu dapat bagian hak amilnya. Kalau tidak atau ilegal kan nggak boleh ambil hak amil. Oke. Yang ketiga, supaya itu cepat bisa teratasi, kalau ngajukan ke Basnas Kabupaten, fitrah Ismari SK-nya gurung. Oleh karena itu dibuatkan format cepat SK yang kosong, sudah ditandatangani, diserahkan ke OPZ kecamatan, cuma OPZ kecamatan tinggal melaporkan aja, sehingga OPZ khusus zakat fitrah yang cuma usianya 1 bulan itu selesai Idul Fitri ya sudah selesai, itu berlaku semacam itu. Lanjut. Sudah lah. Yang berikutnya, ini saya tambah. Ada, mumpung ini ketemu, kami rata-rata yang hadir dan mendukung OPZ ini hampir 80% adalah penyuluh agama. Artinya OPZ di kecamatan itu bergerak selama ini ya karena penyuluh agama ikut berpartisipasi. Kami punya permintaan agar didukung oleh Basnas karena ini perintah pusat dan merupakan isu nasional, yaitu untuk membantu mengatasi penurunan angka stunting. Kami sudah punya rencana setiap bulan sekali mengadakan santunan untuk stunting miskin. Syaratnya stunting miskin sesuai dengan audit syar'inya nanti. Setiap bulan gerakannya bersama. Misalkan tanggal berapa kecamatan se-kabupaten mengadakan santunan untuk stunting. Organisasinya pada waktu gerakan Cinta Zakat di Aula Wilayah Singkong itu sudah kita sampaikan melalui Pak Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra yang dipimpin pada waktu itu oleh Pak Adi Setiawan. Yang kedua terkait pengumpulan Pak, jadi kita dari ASN maupun teman-teman P3K atau yang lainnya THR, jadi kita tidak tadi dikatakan seolah-olah sulit, padahal kita tidak sulit. Jadi dari Basnas sendiri, harapan saya dari Basnas sendiri, komunikasinya dengan pimpinan SKPD terkait. Karena kenapa? Setelah disosialisasikan, kami dari UPZ Sekretariat dapat mandat dari, kebetulan sekretarisnya pimpinan saya. namanya? Saya kontrol di Basnas Kabupaten.
kebetulan tidak sama komisionernya, akan tapi sama staf-stafnya. Saya tanya progresnya sampai di mana. Harapan kita kalau misalnya bulan pertama setelah sosialisasi dapat 20 juta, bulan keduanya dari potongan-potongan itu kan ada progres, paling tidak naik berapa persen. Harapan kita seperti itu. Tapi dari saya sendiri tidak ada jawaban, Pak. Dari staf-staf Basnas tidak ada jawaban. Harapan kami dari hal-hal semacam ini mohon dikumpulkan datanya seperti yang dikatakan Pak Haji Herman tadi, kumpulkan datanya, data pemotongan melalui auto debitnya, kan datanya ASN bisa melalui BKD, ya. Dan kami sudah sampaikan bahwasanya pemotongannya itu ada beberapa satker yang kebetulan telepon kepada kami. Pemotongannya baik melalui gaji maupun TPP itu masing-masing 2,5%. Dipotong bisa TPP sendiri, gaji sendiri. Atau kalau di sekretariat ada yang minta aku dipotong TPP karena gajiku habis, ada seperti itu. Jadi di kumulatif antara gaji dan di TPP di total, misalnya gajinya 2 juta, TPP 2 juta, 2,5% dari 4 juta di total ya. Potongnya melalui gaji atau TPP, silakan. Berarti rata-rata ASN kan ada yang gajinya tinggal sedikit, mereka minta dipotong melalui TPP. Itu sistem, Pak. Ya insya Allah semuanya berkah. Yang kedua terkait pemungutan Basnas, pengumpulan ya. Kalau saya tidak mengatakan distribusi karena distribusi sudah mungkin teman-teman sudah berpengalaman. Pengumpulan ada beberapa opsi yang kami tawarkan, Pak. Pengumpulan ini harapan kita ke hasil dari banding kemarin kita pakai metode kiris tadi itu bagus saya kira. Jadi di setiap di SKPD atau di toko-toko atau di UMKM kasih kiris untuk Basnas. Kemarin kan sudah disimulasikan. Misalnya si A mau nyumbang Rp1.000, bisa langsung muncul secara langsung ke Simba Rp1.000. Itu melalui akunnya. Itu mohon langsung ditindaklanjuti, Pak, pakai sistem ya. Aplikasinya tolong kalau bisa dibuat. Selanjutnya mungkin ini kita lupakan, penarikan pengumpulan zakat melalui siswa. Saya masih sebelum ASN dulu masih sebagai guru, Pak, pernah pengalaman saya pribadi di sekolahan itu saya menggunakan sistem geseru, gerakan Rp100. Tidak setiap hari, kadang 2 hari sekali, kadang ada yang tiap hari saya kasih, yang nulis anak-anak. Dari geseru itu sendiri saya dalam 1 tahun bisa membangun 1 lokal. Karena kan sedikit demi sedikit, jumlah siswa berapa, dikali berapa hari, kalau secara matematis, kebetulan saya orang sains, Pak, orang matematika, dihitung bisa melebihi daripada target yang dikumpulkan masing-masing UPZ nanti. Akhirnya para pengusaha itu kan, yang lucu itu yang pengusaha dan masyarakat, tapi ASN itu banyak yang protes ya, itu ya, tidak dengan DPI saja, tapi MUI juga bisa ya. Seperti itu, satu, syiar Basnas dan UPZ Kabupaten Banyuwangi juga akan dirasakan oleh masyarakat di sekitar kecamatan masing-masing, sehingga kami yang ada di kabupaten dan juga UPZ ini bisa sampai kepada masyarakat, bisa kenal dengan UPZ masing-masing. Jangankan Basnasnya, kadang UPZ-nya aja nggak kenal. UPZ itu apa kadang nggak kenal. Nah, harapan kami seperti itu, ketika ada penggalangan dana bisa dengan instansi lain. Contoh, mungkin di desa ada kegiatan mungkin yang mengumpulkan beberapa warga di situ dalam kegiatan mungkin ajang gerebek desa atau gerebek apa, kita koordinasi dengan pihak kepala desa, mohon bantuannya, Pak, kami dari UPZ Basnas ini untuk kegiatan ini kami meminta bantuannya untuk berdonasi kepada korban bencana. Dengan kegiatan tersebut nanti kami dan tim UPZ itu bersama-sama nanti untuk bergabung di acara tersebut. Jadi seperti itu harapan kami untuk menambahi tentang korban bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di daerah Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Harapan kami juga tidak ada lagi bencana-bencana alam. Mudah-mudahan di 2022 ini sudah tidak ada lagi bencana, karena kemarin terakhir Semeru sudah kita bantu, ini ada lagi Semeru lagi. Nah, harapan kami kita berdoa bersama nanti mudah-mudahan Allah senantiasa
tidak memberikan musibah kepada kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang ingin kami sampaikan terkait dengan SE. Yang dua mungkin penggalangan dana.